terkait Rasman dan Firdaus Wibowo yang rusuh di persidangan itu Prof, di persidangan Prof, dan melukai marwah persidangan. Seperti apa Prof menanggapi dengan kasus ini Prof? Ya, sudah banyak ya yang memberikan pandangan dan pendapat gitu ya. Tapi sebagai saya akademisi, saya lebih melihat pada perspektif ya, norma dan teorinya dalam sebuah persidangan gitu ya. Bahwa ketika kita melihat satu persoalan itu kan harus memperhatikan aspek substansi, prosedur dan kewenangan gitu ya. Bahwa tiga-tiganya itu harus baik dan benar. Maka ketika seseorang punya maksud memperjuangkan substansi tertentu, itu harus mengikuti prosedur yang benar, dan kemudian juga harus menerima atas keputusan dari yang berwenang. Misalnya dalam konteks yang sedang ramai diperbincangkan orang, dan saya tidak mau bicara tentang personal orang, tetapi saya hanya bicara tentang fakta yang ada, bahwa ada seorang terdakwa yang kemudian memperjuangkan nasibnya untuk supaya kemudian tidak terbukti dakwaannya, maka kemudian menuntut supaya persidangan terbuka untuk umum gitu. Nah, bahwa substansinya adalah tuntutan untuk kemudian sidang terbuka untuk umum, bahwa secara normatif diatur dalam KUHP persidangan adalah terbuka untuk umum. Namun kemudian ketika ada hal-hal yang terkait dengan kesusilaan bisa tertutup untuk umum. Nah, sedangkan siapa yang berwenang, maka dalam hal ini adalah ketua majelis hakim. Maka dalam kasus jika ketua majelis hakim memberikan sikap putusan tertutup untuk umum karena ada pertimbangan soal susila, maka ya harus dihormati oleh semua yang ada dalam pihak-pihak persidangan tadi itu, apakah jaksa, apakah terdakwa, atau kemudian penasihat hukum. Nah, ketika kemudian ternyata bahwa salah satu pihak misalnya terdakwa atau penasihat hukum tidak terima atas putusan tersebut, ada prosedur yang kemudian bisa ditempuh, misalnya atas keberatan yang ditolak tadi itu, mengajukan walk out misalnya, atau keluar dari persidangan, sehingga kemudian persidangan akhirnya tidak terjadi. Nah, terus pada akhirnya pada tahap berikutnya bisa mengajukan protes kepada keberatan pada ketua pengadilan negeri yang kemudian misalnya nuntut supaya diganti majelis hakimnya dan lain sebagainya. Jadi poin saya adalah bahwa dalam konteks persidangan sebagai sesuatu yang mulia, yang kemudian harus dimuliakan, dan suka atau tidak suka bahwa hakim adalah yang memiliki otoritas dalam persidangan tadi itu, maka harus kemudian diperhatikan tentang tata caranya, tentang isinya, tentang siapa yang berwenang. Maka ketika yang berwenang sudah memutuskan untuk tertukar, maka ya harus dihormati. Kalau masih ada keberatan, bisa mengajukan keberatan lagi, bisa walkout, dan kemudian pada akhirnya juga bisa mengajukan surat keberatan kepada ketua pengadilan negeri atau pengajuan kepada komisi yudisial. Jadi itulah yang kemudian harus dijaga kehormatan di dalam sebuah persidangan. Nah, pada sisi yang lain adalah bahwa sebetulnya kan apa urgensi dalam sebuah persidangan pidana, yaitu mencari kebenaran material, kebenaran yang sebenar-benarnya. Bagaimana dalam persidangan tadi itu mampu merekonstruksi fakta berdasarkan alat bukti yang didukung dengan barang bukti sehingga tercapailah sebuah kebenaran material. Kalau kemudian kaitannya dengan soal kebenaran material, apa memiliki korelasi dengan soal terbuka atau tertutup persidangan? Saya kira tidak terlalu relevan. Bahwa urgensi dari sebuah persidangan yang terbuka adalah dalam rangka menjamin transparansi dan akuntabilitas di dalam sebuah persidangan tadi itu. Dengan demikian, ketika seorang terdakwa pada dasarnya kan memperjuangkan supaya dia bisa bebas dari dakwaan tadi itu, maka
bahwa poin yang harus dilakukan adalah bagaimana meyakinkan hakim bahwa dia tidak terbukti tindak pidananya tadi itu, dan kemudian meyakinkan kepada jaksa bahwa dia tidak terbukti dakwaannya tadi itu, sehingga itulah fokusnya di dalam sebuah persidangan. Lalu apa korelasinya harus terbuka? Ketika tujuannya adalah untuk meyakinkan hakim dan meyakinkan jaksa, maka menjadi patut dipertanyakan bagaimana menilai bahwa harus terbuka dalam konteks untuk mendapatkan sebuah kebenaran material. Jadi semuanya harus proporsional, prosedural, dan profesional dalam melakukan sebuah sikap itu. Ya. Prof, gini Prof, pihak tergugat kan alasan dia agar sidang ini terbuka supaya tidak terulang kembali kasus Ronald Tanur dan Vina, karena kan pada saat itu sidang itu tertutup dan banyak kejanggalan gitu Prof. Melihatnya seperti apa Prof? Ya, saya ingin mengatakan bahwa kecurigaan, ya, kekhawatiran itu memang kemudian akan menimbulkan ya ketidakpercayaan di dalam sebuah persidangan. Ketika kemudian ketidakpercayaan dari itulah yang akhirnya meruntuhkan ya bagaimana bangunan dalam sebuah persidangan yang dihormati semua pihak. Artinya bahwa membandingkan dengan kasus-kasus yang sebelumnya, saya kira adalah menjadi tidak terlalu relevan gitu. Karena tadi saya katakan dalam hukum pidana itu kan pada dasarnya tidak bisa menganalogikan antara satu dengan yang lainnya. Karena semua akan sangat tergantung tempusnya, lokusnya, siapa subjeknya, siapa perbuatannya, dan bagaimana kemudian para pihak misalnya mampu membangun sebuah argumentasi hukum yang bisa meyakinkan hakim. Jadi kalau konteksnya kekhawatiran bahwa kasus-kasus sebelumnya terjadi karena soal sidang tertutup, menurut saya adalah bukan satu alasan yang secara rasional dan objektif menjadi sebuah kebenaran. Tetapi menurut saya harus ada satu mekanisme, satu metode yang lebih tepat ya untuk mampu membangun pembebasan diri dari dakwaan tadi itu. Jadi menurut saya alasan tadi itu tidak sepenuhnya bisa diterima secara objektif. Oke dok, Prof, dampak dan reaksi publik terkait kisru yang itu menurut pandangan Prof itu bagaimana ya? Ya, saya kira bahwa ada fakta persidangan seperti itu yang kemudian dampaknya timbul berbagai polemik ya, bahkan kemudian ada pemecatan, terus kemudian ada laporan ke Bareskrim dan lain sebagainya. Ya, saya kira itu adalah sebuah dinamika yang kemudian bisa berdampak ya kurang produktif dalam membebaskan dirinya sebagai seorang terdakwa, bahwa akhirnya kan publik bisa memberikan penilaian gitu ya bagaimana sebuah persidangan yang mestinya mulia tapi ternyata ada seperti tadi itu. Dan pada sisi yang lain juga ada penilaian ya bagaimana ya kedewasaan dalam menyampaikan sebuah pandangan dan pendapat. Jadi ya publiklah memiliki penilaian-penilaian, tetapi kemudian pengaruhnya menurut saya ya bagi jaksa, bagi hakim tetap akan bicara fakta dan bukti yang akan terungkap dalam persidangan nanti itu, bahwa tidak boleh ada pengaruh misalnya viralisasi perkara itu yang kemudian mempengaruhi sebuah putusan, karena suatu putusan itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, bukan apa yang ada di luar persidangan. Jadi tidak akan mempengaruhi tentang jalannya persidangan atau putusan persidangan secara teoritis begitu. Tapi apakah ada dampak terhadap reputasi hukum masing-masing pihak akibat sidang itu? Ya, soal dampak kan kita masih belum bisa mengukur ya secara matematis ya. Tetapi tentunya akan menimbulkan ya penilaian masing-masing publik ya terhadap reputasi masing-masing pihak tadi itu, bahwa tentunya ya ketika sidang seperti itu ya akhirnya munculnya ya timbul pertanyaan berbagai hal kan, kenapa bisa seperti itu, kenapa kemudian tidak secara jernih menyampaikan pandangan dan pendapatnya, kenapa tidak bisa secara objektif dan rasional, kenapa harus secara subjektif dan emosional kan gitu. Dan
kemudian kenapa tidak bisa mengikuti hukum yang semestinya berjalan hukum acaranya, bahwa bagaimana sekarang ini membangun sebuah tindakan-tindakan itu menggunakan batu uji yang objektif dalam konteks hukum, yaitu adalah norma, yaitu adalah teori dan filsafat hukum. Jangan mengajukan kita yang paling benar dengan berbagai pembenaran tanpa kemudian batu uji yang objektif. Jadi ya publiklah akan memberikan penilaian-penilaian yang variatif, yang tentunya yang senang tetap akan senang, yang tidak senang akan kontra dan sebagainya. Itu adalah hal yang biasa gitu. Ya. Lalu kalau sidang itu bisa berpotensi mempengaruhi praktek hukum atau etika profesi pengacara nggak sih? Ya, bahwa etika profesi pengacara harus diwujudkan di dalam persidangan gitu. Bagaimana masing-masing advokat punya kode etik, yang kemudian kode etik itu juga harus diimplementasikan di dalam persidangan. Dan dalam hukum acara pidana pun juga sudah banyak diatur kan, bagaimana menyampaikan pendapat, bagaimana melakukan bantahan, bagaimana bersikap kepada hakim dan lain sebagainya. Bahwa etika profesi pengacara adalah sesuatu yang kemudian harus diimplementasikan dalam menjalankan profesinya tadi itu. Ya. Tapi mempengaruhi praktek hukum sih gitu. Ya sangat mempengaruhi, bahwa kemudian ketika etika tidak dijalankan sebagaimana mestinya kan, akhirnya persidangan tidak berjalan sebagaimana mestinya kan itu. Dan persidangan itu ya, kalau saya pribadi memanggil hakim selalu dengan sebutan yang mulia ya, karena memang dimuliakan atas profesinya tadi itu. Demikian pula profesi-profesi yang lain juga mestinya juga harus menjalankan pada posisi kode etik yang ada, baik itu jaksa maupun pengacara itu harus menggunakan pedoman-pedoman etika yang ada dalam organisasinya itu. Ya. Tapi kemungkinan kasus ini bisa berujung ke Dewan Kehormatan Advokat gak sih? Ya kan sudah terjadi kan, Dewan Kehormatan Advokat masing-masing profesi kan. Iya. Ada yang sudah dikenakan sanksi terus kemudian pindah profesi yang lain kan, itu organisasi profesi yang lain ya, organisasi advokat yang lain. Dan inilah salah satu momentum yang baik ya, bagaimana untuk bisa refleksi profesi advokat yang mulia itu untuk kemudian membangun Dewan Kehormatan Tunggal gitu ya, Dewan Etik Tunggal gitu ya, supaya kemudian tidak seperti itu. Ibaratnya orang main bola kalau sudah kena kartu merah dalam satu pertandingan itu, maka kan dia tidak akan bisa main berikutnya gitu. Nah, kalau diskors dulu kan, ibaratnya kalau sudah dikeluarkan dalam satu klub tertentu gitu ya, dan karena misalnya kena sanksi gitu, ketika pindah pun juga dia akan menjalani sanksi itu dulu sebelum pindah dari itu. Kan ini kan tidak terjadi kan itu. Jadi itu saya kira adalah sekedar perbandingan sederhana saja, bahwa konsekuensi dari sebuah punishment tadi itu kan tentunya juga harus ada implikasi yang kemudian ditanggung gitu ya, bukan kemudian menjadi lebih bagus kan gitu kan. Ini akhirnya menimbulkan pertanyaan apa gunanya sanksi tadi itu gitu, ya. Oke.